Gue tuh suka banget sama lu karena kita sama-sama fans Arsenal. Oke. Apapun kondisinya ya. Jadi untuk gue calon juara siapa? Liverpool sama City. City udah jelas patternnya. Liverpool kan baru, masih honeymoon phase. Kebetulan lagi bagus. Dan nggak ada pemain penting cedera. Dan nggak belanja pemain banyak juga kemarin ya. Lu nggak bisa lihat pemain, sesimpel itu. Dan semua pemain yang dari awal gue kritik, terbukti. Flop. Masa gue lebih hebat daripada Arteta? Iya dong. Lu tuh paling sering tuh dibully fans MU ya? Ya itu untuk gue happy aja kalau Kenapa sih? ya it's okay. Tapi apa salahnya fans MU kan mereka juga harus tetap percaya diri dong. Ya terlalu percaya diri. Makanya jatuhnya sakit. Pemain Indonesia hebat ya dibilang. Kenapa? Iya, tiap kali habis match mereka di hotel, stay di hotel. Pemain Malaysia, Thailand itu dugem semua keluar semua. Hey my friend dengerin. Kita itu bukan mau keluar, kagak ada duit. Coach, Yes. mulai emang harus ngagetin gitu. Thank you loh, gue tuh nyari jadwal susah banget. Gue lumayan padat. Apalagi gue baru pulang liburan kan sebulan. Dari mana sih lo? Ke Eropa.Gue itu tiap tahun, udah 8 tahun beruntun. Setiap tahun gue harus sebulan pergi. Ngapain? Refreshing aja. Karena gue itu kerja 7 hari seminggu. Oke. Lu gak ada libur ya coach? Nyaris gak ada. Jadi gue, every 2-3 months gue liburan pendek-pendek lah. Oke, seminggu. Ya, nggak sampai seminggu. 4 hari, 5 hari. Gue lebih sering ke Singapura. Oke. Tapi setahun sekali harus ada liburan panjang, which is sebulan. Kalau nggak ke Amerika, ke Eropa. Oke. Karena visa gue habis 5 tahun dari 2018 sampai 22. Jadi orang keluarga gue kan di Belanda semua. Oh gitu? Iya, nyokap gue, adik gue, keponakan gue, sepupu gue, semua banyak lah. Jadi gue bilang, ya udah karena visa Amerika habis, kita ke Eropa lah. Dapat visa 2 tahun. Oke. Jadi tahun lalu gue pergi dan sekarang, nah April gue ke Amerika lagi. Oke. Gue suka Amerika karena ya jauh. Enggak lah. Enggak begitu ya? Enggak peduli gue gitu. Siapa yang enggak ngaruh juga buat kita bukan? Iya, enggak ngaruh. Coach, oke. Gue tuh suka banget sama lu karena kita sama-sama fans Arsenal. Oke. Apapun kondisinya ya. Lagi bau, lagi wangi. Ya banyak baunya sih kemarin. Cuma harusnya kita juara tahun lalu ya. Harusnya tahun lalu. Cuma beda 2 poin, itu juga keplesetnya lawan tim-tim bodoh. Iya. Di saat krusial malah kalah, di saat nggak krusial dia menang. Arsenal itu nggak pernah kalah lawan Big Six tahun lalu. Tahun lalu kan? Iya. Tapi nggak juara. Dan tahun lalu itu musim jeleknya City loh. Benar. Haaland nggak seperti musim pertama cetak golnya. Kevin De Bruyne mungkin cuma main 15-16 pertandingan. Liverpool juga lagi bau. Liverpool bau dan juara. Kebayang nggak? Arsenal lagi bagus-bagusnya, City lagi jelek, tetap City di atas Arsenal. Ada yang salah dong. Apa? Menurut gue, gue nggak tahu deh. Gue tadi ngobrol sama di bawah. Lu nggak suka Arteta? Gue suka banget. Ya, gue paham kenapa lu suka. Karena mainnya atraktif. Atraktif. Dari sisi permainan, gue tidak pernah kritik dia. Oke. Tapi pada saat permainan lu berdasarkan 11 pemain terbaik lu, like tahun lalu 2 tahun yang lalu di mana mereka runner up dua-dua, mainnya atraktif. Tapi orang lupa 2 tahun ini mereka nggak pernah ada yang cedera, pemain penting. Ya, pemain penting. Saka nggak cedera, Odegaard. Tahun ini nggak ada Saka, nggak ada Odegaard, kalah Newcastle, kalah Bournemouth. Ada Saka, seri lawan Liverpool. Artinya, dan ini udah berkali-kali gue bilang. Lu kalau mau jadi juara, lu harus punya squad 18-20 pemain yang selevel. Dan itu dimiliki City. Kalaupun ada berapa cedera, mereka tetap bisa menang. Lu kalau lihat EFL kemarin, lawan Spurs mereka kalah kan? Pep itu dilepas, ketawa-ketawa. Pelatihnya Postecoglou, pelatihnya Spurs, sampai serius banget menit terakhir. Pep mah, iya. Kalau oke senyum ya, makan tuh EFL. Ngerti gak? Mereka itu sampai selevel itu, bahwa nggak peduli lagi. Tiap tahun Man City juara, awal musim pasti jelek. Setiap tahun. Tahun ini nggak berubah. Jadi untuk gue calon juara siapa? Liverpool sama City.
City udah jelas patternnya. Liverpool kan baru, masih honeymoon phase. Kebetulan lagi bagus. Dan nggak ada pemain penting cedera. Dan nggak belanja pemain banyak juga kemarin ya? Chiesa doang. Yep. Itu pun gratisan. Enggak, itu pun cedera. Dia belum pernah nendang satu bola lah. Dan tetap mainnya atraktif. Kemarin comeback lawan Brighton, babak pertama dia obok-obok, babak kedua ngegas dapat. Ya. Menang-menang tipis itu tapi menang. Ya. Nah, karena memang squadnya bagus Liverpool. Slot datang tinggal dirombak dikit lah. Ya. Nggak terlalu direct tapi mereka punya, karena mereka nggak punya pemain kreatif juga. Mereka punya masalah kalau lawan low block. Cuma mereka punya beberapa pemain dengan skill individu above average, sehingga mereka dengan gampangnya cetak gol. Kayak Salah. Gol Salah kemarin itu kan udah bertahun-tahun dia tunjukkan. Betul. Sering cetak gol kayak begitu. Arsenal punya nggak? Saka? Emang berapa kali Saka bisa menjadi penentu pada saat timnya lagi terpuruk? Nyaris nggak pernah. Saka itu punya nilai tambah, I agree. Yeah. Tapi he's more a team player. Ya. Ya kan? Arsenal tidak punya satu pun pemain yang 75 juta mahal loh. Mahal banget. Iya. Havertz itu lebih ke pelapis. Kalau lu gue ngikutin Havertz dari zaman Leverkusen di bawah Peter Bosz di timnas Jerman. Ini pemain bagus, tapi sebagai apa ya? Sebagai bagian dari tim. Bukan paling penting nih orang. Bukan penting. Kalau lu punya pemain yang multi fungsi, bisa main di mana-mana, feeling gue dia nggak akan sebagus kalau dia hanya satu posisi. Makanya lu gak suka sama Arteta. Menurut lu suka salah. Suka salah dari pembelian pemain. Lu beli Lokonga, Tavares, Ramsdale, Kiwior, lu nggak pakai. Lu pertahankan Cedric, Elneny, Nketiah. Lu nggak kasih kesempatan ke Smith Rowe, tapi lu beli Fabio Vieira. Lu nggak bisa lihat pemain sesimpel itu. Dan semua pemain yang dari awal gue kritik terbukti flop. Masa gue lebih hebat daripada Arteta? Iya dong. Iya. Gue kadang juga suka bingung sama rotasi yang dia mainin sih. Iya. Sama suka telat masukin pemain penting ya. Udah menit 80. Iya. Itu dia terlalu fokus ke pertandingan. Oke. Harusnya dikasih tahu. Menit segini ganti fresh legs masuk. Cuman kualitas di bench juga kualitas hihaha. Iya tuh mana? Iya kocak kualitasnya. Iya kan? Iya. Lu kan Zinchenko, Gapsus masih dipertahankan. Itu harusnya dijual musim ini. Lu udah 2 tahun nggak perform. 2 tahun 3 tahun nggak perform. Dan itu dipertahankan sehingga Arsenal punya perkumpulan mediocre semua plus jelek. Yang bagus cuman Odegaard, Saka, udah that's it. Iya. It's not enough untuk jadi juara. Declan Rice oke. Cepet juta bos. Iya. Tahun lalu dia oke banget. Tahun ini baru mulai oke lah. Masih oke lah. Cuman ini juga bukan pemain yang bisa cetak gol. Oke, tapi kan yang kita butuhkan pemain cetak gol. Nah itu Arteta nyadar nggak sih? Apa? Arteta nyadar nggak ya kalau kita nggak punya mesin gol nih? Gue dari summer gue bilang kita harus beli Vlahovic. Arteta keluarkan statement, ya gue nggak butuh striker. Tapi kan maksudnya baik, biar semuanya bisa nyetak gol, nggak tergantung satu orang. Iya, maksudnya baik di atas kertas. Emang main bola di atas kertas enggak kan? Di atas rumput. Nah, faktanya apa? Kan enggak. Martinelli susah dan dia udah ini semua Martinelli, Trossard itu bagus sebagai sub saja. Iya. Bukan pemain yang bisa jadi City itu 6 tahun terakhir 5 kali juara kalau nggak salah. Iya. Itu bukan kebetulan. Dan players come and go loh. Iya. Dan itu bukan kebetulan. Karena kalau lu bilang Haaland tahun lalu musim jelek, cetak cuma 20-an gol, sebelumnya 40 lebih. Kenapa mereka jadi juara? They still have many players yang bisa. Pemain selevel Grealish saja cadangan loh. Masih beli Doku. Iya. Alvarez juga menurut gue oke. Iya. Penting gitu ya maksud lo ya? Itu pun dijual sama dia. Dapat duit lagi. Mereka jual banyak pemain yang menghasilkan duit. Arteta jual siapa yang menghasilkan duit? Ini. Siapa? Nketiah mahal gak dijual? 30 juta mahal apanya? Lumayan dong. Dia jual Ferran Torres saja 50-60. Jual Alvarez saja berapa? 80-an kalau nggak salah. Itu baru you make money.
Jadi Arteta tolol. Siapa? Arteta. Dan Edu. Makanya gue happy banget kemarin baca Twitter. Kenapa? Orang langsung nge-tweet gue kan. Coach Edu mundur, Edu mundur. Wah. Emang Edu mundur ya? Mundur. Ini salah satu hari terbaik buat gue. Edu mundur. Tinggal dia bawa Arteta aja. Dia pindah ke grupnya ownernya Nottingham Forest. Oke. Owner Nottingham Forest itu punya Olympiakos, sama satu klub lagi lupa gue. Iya. Jadi punya 3. Kayaknya mereka punya proyek apalah. Edu cabut Bagus lah. Kalau bisa Arteta akhir musim cabut juga. Car lo pelan-pelan loh. Bawa aja. Jangan dong. Runner up 2 kali loh. Tadinya kan kita kan kayak Tottenham, cuma ngejar peringkat 4. Minimal ada progres. Kalau lu runner up 2 kali, lu nggak punya duit belanja zamannya Wenger, nggak dikasih duit karena butuh duit buat bangun stadion kan. Yap. Gue paham. Lu spend tiap tahun 100-200an lu spend. Bahwa lu beli timber Calafiori is good lah, gue nggak masalah. Cuman kenapa lu abaikan depan? Martinelli anak emasnya, 5 tahun 6 tahun dia di Arsenal, nggak tahu lebih kali. 2 tahun yang lalu doang dia main bagus. Tahun lalu flop dan sebelumnya flop juga. Tapi Arteta tuh beli Trossard buat jaga-jaga. Kayaknya Martinelli angin-anginan. Oke, Trossard 25 nggak terlalu mahal, fine. Kapan lu lihat Trossard main 3 match beruntun bagus? Nggak pernah. Angin-anginan lagi. Angin-anginan, tidak konsisten. Artinya pemain yang dia beli itu perkumpulan mediocre semua. Ngapain? Itulah membuat kita dengan season yang bagus, runner up doang. Iya. Dan uang kita keluarin nggak dikit. 779 juta euro selama Edu bekerja, 5 years. It's not nggak kecil loh. Iya. Dan gaji apa ya? Nggak dapat apa-apa. Dapat FA Cup dulu awal-awal musim. Iya kan? Ya tapi lu gue sih nggak peduli dengan trofi ya, jujur aja. Mau FA Cup, Piala Kebo, Piala Ciki lah, nggak penting lah. Sekarang yang penting kan apa? Karena lu keluar duit, yang penting EPL sama UCL. Dan menurut lu kejauhan? Kejauhan. Di bawah Arteta lu nggak akan menang apa-apa. 2 trofi, major trofi itu nggak akan menang. Oke. Gini deh, kita berandai. Seandainya besok nih, owner Arsenal lagi ngerokok. Cabut Arteta, siapa menurut lu yang pas? Gue sih prefer ya pelatih Jerman. Kayak siapa? Kayak Nagelsmann. Kayak pelatihnya Brighton sekarang. Kayak Thomas Frank. Cocok menurut lo? Cocok. Karena kualitasnya itu tinggal sedikit dirombak lah. Kan mereka ada duit. Tinggal jual. Deadwood jual. Beli pemain yang cocok. Nggak musim ini, musim depan harus bisa. Kalau musim ini Arsenal masih peringkat 2, peringkat 3 gitu? Pasti boro-boro peringkat 2 pun nggak dapet. Liverpool kayak gini mainnya. Iya. City, Liverpool. Peringkat 3 dapat ya karena MU sama Chelsea, Aston Villa itu lebih hancur lagi tuh buat tim. Tapi gue tuh sering dengar kabar deh, lu tuh paling sering tuh dibully fans MU ya? Ya itu untuk gue happy aja kalau. Kenapa sih? Gini. Nggak, tapi gue gini ya, MU tuh menurut gue emang bau. Tapi gue nggak pernah lupa sejarah lu. Betul, gue juga respect MU-nya. Yang gue bully kan fansnya, bukan klubnya. Kenapa? Pernah nggak gue ngomong jelek tentang klubnya? Enggak, fansnya. Karena mereka itu terlalu lebay. Mereka itu hidup di zaman Sir Alex dan itu udah selesai. Udah kelamaan. Pelatih berganti, iya. Tapi masih fans itu masih hidup. Soalnya MU ini hebat. Hebat sejarah lu. Lu sekarang itu tim mediocre biasa aja. Orang peringkat 14 saya deh. Dan orang kalau ngebully kan, gue itu dibully ribuan, puluhan ribu. Fans Madrid sama fans MU, fans Chelsea. Ya kalau mereka lagi ada celah ya gue sikat balik. Tapi kan lo tahu fans MU paling banyak. Paling banyak. Dan temen gue banyak yang fans MU. Ibnu Jamil salah satu. Banyak fans MU. It's okay. Tapi apa salah fans MU kan mereka juga harus tetap percaya diri dong. Ya terlalu percaya diri. Makanya jatuhnya sakit. Makanya gue bilang awal musim, lu boleh menang piala FA, piala EFL itu boleh. Yang penting lu tiap minggu tersiksa. Kalau kita kan enjoy the moment. Iya. Jadi walaupun at the end of the day nggak dapat apa-apa juga, tapi tiap minggu kita masih happy, ada happy-nya lah. Betul. Kalau fans MU kan enggak. Iya kan? Ya menurut gue MU lagi berjuang lah. Iya. Jadi lu gak suka bukan sama MU-nya?
Bukan. Sama fansnya. Sama fansnya. Nah, namanya juga orang ngefans. Ya nggak apa-apa, cuman nggak usah lebay. Emang kalau MU juara lu makan di Plaza Senayan dibayarin. Kan itu of the day lu kembali lagi ke dunia nyata. You have to work. Lu harus cari duit. Emang hidup lu keluar RT aja nyasar. Apalagi lu pernah ke MU. Bahasa Inggris lu aja pas-pasan. Kok lu dukung terlalu lebay gitu loh. Menurut lu paling lebay fans MU? Iya. Ya asli. Karena jumlahnya banyak kan. Paling banyak. Tapi gini, hal yang menurut lu dibully paling parah apa sama fans MU? Kan dia gadis keras deh, Bos. Mau lagi bau juga didukung. Enggak lah. Ya. Kayak gini pasti. Alah, emang Arsenal pernah dapat trofi. Pasti gitu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Bener dong. Yang diincer paling trofi UCL berapa? Arsenal kan 0. Iya. Chelsea aja 2. Paling sering gue lihat tuh di komen. Iya, itu biarin aja. Minimal. Kalau bully-bully gitu, I don't care. Gue udah kebal, gue udah jutaan kali dibully. Lu biarin aja. Kalau fans Madrid kenapa? Kenapa lu dibully? Lu Ya, gak suka Madrid juga? Gak suka. Gak suka Madrid tapi gak suka fansnya? Dua-dua. Ya gue fans Barcelona ya gak suka lah. Oh. Gue itu sudah 7 kali ke Barcelona. Pertama kali tahun 86. Dan gue suka Barcelona itu zamannya Johan Cruyff. Yep. Which is ya tahun 80-an. Dan gue suka. Masih main dong Pepe? Masih. Dan itu kotanya itu gue pernah ke Madrid. Ya. Gue pernah sering ke Barcelona. Gue sekali ke Madrid. I don't like the city. Tapi Barcelona itu benar-benar kalau lu pernah ke Barcelona walaupun lu nggak suka bola, you will like the city. Gue pernah, gue 2 kali. Gue nggak suka copet deh. Ya itu di mana-mana di Eropa sekarang. Sekarang mah parah banget, iya kan? Bener-bener. Tapi Barcelona termasuk salah satu yang parah copetnya. Paling parah. Ya itu betul. Kalau Madrid ya kebanyakan jualan Zara dia ya. Udah kayak Indomaret ya Zara. Tapi London lebih parah loh sekarang. Gue belum pernah. Copetnya. Wah lebih parah loh copetnya. Bini gue hampir. Kecopetan? Ya. But anyway, I like the city. Yep. Terus ya kalau bicara Madrid ini klub ibu kota, duitnya banyak, manajemennya pinter dan lain-lain. I respect that. Mereka raja UCL itu emang fakta, nggak bisa kita pungkiri. Dan mentalnya emang gokil. Mentalnya emang gokil, tapi ya kembali ini kan antar fans. Fansnya agak lebay. Kalau lu Barca ya, Barca mania. Lu kalau Tottenham gak benci? Benci. Gue baru dari London. Kalau itu gue benci, Gue baru dari London. London itu kan gede, banyak klub profesional ya, own stadium semua. Kan gue berapa kali ke fans ke Emirates kan, terus bilang enggak, bini gue bilang gue nggak mau lihat stadion lain, Spurs, Chelsea gitu, no way man, buang waktu gue. Kenapa sih? Gue nggak mau aja. Ini emosi aja, gue nggak bisa, nggak bisa senetral itulah. Tapi Chelsea better lah, masih oke. Yo better, iya ya. Kalau Tottenham kan emang. Ya tapi stadionnya paling bagus loh Tottenham. Oh gitu ya? Ya, paling bagus Tottenham baru kan. Dibanding Emirates? Oh jauh lebih bagus Tottenham. Oh, kalau prestasinya bagus. Kalau prestasi ya gitulah. Jadi kan enak ngebully tim kayak gitu. Iya. Karena mereka masih berjuangnya cuma masuk champion kan. I mean sebelum Abramovich masuk Chelsea itu tim apa? Iya. Iya kan, walaupun ada Khalid, Vialli, Di Matteo, tetap aja Dennis Wise, tapi gitu-gitu aja. Iya. Ya paling menang FA Cup kayak gitu. Nothing special ini tim. 2 kali tapi di juara Champions League ya. Ya karena duit kan, duit Rusia kan. Iya. Oil money kan. Coba Arsenal dibeli sama Kuwait lah, apalah yang belum punya klub. Prestasi itu semua akan dirombak total, pemain bintang datang juara-juara juga. Buat apa juara kayak gitu? Iya. Kita ngomongin bola Indonesia deh. Ya. Gue soalnya gak begitu paham kalau Indonesia. Gue baru nonton bola. Gue gak pernah nonton Liga 1 tau gak? Apa? Gue gak nonton Liga 1. Kenapa? Gak atraktif. Untuk gue nonton bola adalah sebuah entertainment. Jadi gue harus suka. Gue fans Barca 2 tahun lalu pada saat Barca juara, itu mainnya jelek banget. Menang 11 kali menang 1-0. Sampai berapa kali gue jarang nonton bola setengah babak gue matiin. Mending gue nonton Netflix, dihibur. Jadi untuk gue sepak bola menghibur, dan sepak bola Indonesia gue berapa kali mencoba menikmati gue gak terhibur. Tapi semenjak ada VAR harusnya lebih baik. Itu gue belum nonton.
Cuman ada satu klub sekarang berapa tahun lalu itu Sleman di bawah Seto itu atraktif mainnya. Gue sempat nonton Persebaya di bawah Aji Santoso itu buat cukup atraktif. Sekarang Peter Huistra dengan Borneo FC itu atraktif mainnya. Cuman waktunya juga nggak pas. Kan mereka sering main sore setelah maghrib baru main. Itu jam-jam gue taping semua. Jadi lu nggak sempat? Nggak sempat dan at this moment gue belum mau nonton Liga 1 aja. Kalau timnas lu nonton dong? Iya. Karena atraktif mainnya. Ya iya. Udah cukup oke. Ya sekarang standar lu apa? Oke itu apa standarnya? Gini deh, minimal mainnya enak ditonton dulu deh. Nah, standar gue itu, you have to know lu startnya dari mana. Pada saat Sintayong 4 tahun di sini kepotong COVID dan lain-lain 2 tahunan lah. Dari rank 174, sekarang 129 which is 45 poin. Kalau dia masuk di rank 120-an, mungkin kita sekarang udah rank 80-an. Iya. Iya kan? Iya. Jadi apa artinya rank? Satu. Kedua, sekali lagi, pemain kita yang dari Eropa yang diaspora ini, itu kan mainnya di tier 3, 4, 5 di Eropa. Jadi kita ini bukan timnas, ini timnas Belanda KW 3 lah, kasarnya begitu. Iya. Karena kalau ya contoh paling bagus ini Reinders. Kakaknya Tiani Reinders main di timnas Belanda, adiknya Eleanor Reinders main di timnas Indonesia. Kenapa Eleanor Reinders main Indonesia? Karena nggak bakal masuk timnas Belanda. Kalau Tiani nggak dipakai timnas Belanda, akan masuk ke timnas Indonesia juga. Kenapa Max Hilgers yang sebagus itu? Karena Max Hilgers di usia 23 sadar, gue nggak akan bisa tembus timnas Belanda yang pemain belakangnya segambreng. Iya. Bahkan sekarang pemain defender mudanya ya, ada Timber, ada Sven Botman, Van Hekken-nya Brighton, Mickey van de Ven-nya Spurs, itu muda semua. Di samping Van Dijk, De Ligt, De Vrij, Geertruida. Sekarang ada back kirinya Hato, Ajax. Jadi pemain belakangnya segambreng. Max Hilgers juga mikir, kapan gue masuk timnas Belanda kalau begini pemainnya selevel itu. Ya, dia pilih. Ya? Dan gue jadi Max Hilgers, gue akan lakukan yang sama. Kalau lu nggak bisa satu timnas, ya gue timnas Indonesia masuknya. Tapi yang levelnya yang main di divisi utama Belanda yang benar-benar bagus, sekarang punya nilai tambah itu kan cuma 3 kalau menurut gue ya. Itu Itses karena dia main di Serie A, Hilgers sama Tom Haye. Udah itu aja. Sisanya? Sisanya masih youth. Justin main di U21 Wolves. Ivar Jenner masih main di Young Itre itu kemarin gue lihat cadangan juga. Terus siapa lagi? 4 Calvin Verdong. Dia main di NEC starter terus. Oke. Ya. Si Ragnar main di divisi 1 Belgia yang baru promosi. Shane main di divisi 2 Belgia. Marcelino U21 Oxford. Siapa? Strike main di Brisbane Liga Australia. Baru juga gabung. Ini bukan liga yang lu lihat pemain Jepang. Mitoma, Tomiyasu. Yang mainnya di level atas semua gitu loh. Premier League semua. Ya, kan beda. Jadi berdasarkan kualitas yang kita miliki, seperti yang kita di sini pernah nonton, mainnya cukup atraktif, bagus. Cuman, at least lebih bagus daripada pemain yang sebelumnya dari Liga 1. Ini fakta, nggak bisa kita pungkiri. Cuman butuh proses lama. Kita nggak sabaran. Ini untuk gue nggak make sense. Ini prestasi terbaik kita loh. 3 tim masuk Piala Asia lewat kualifikasi. U23 untuk Olimpiade masuk 4 besar di hari terakhir. Itu kan prestasi yang luar biasa. Dan kita nggak sadar pemain kita itu asal usulnya dari mana. Emang Liga Indonesia itu rank berapa? Iya kan? Nah ini yang harus kita edukasi. Gue sebagai influencer harus mengeducate mereka. Iya. Tapi banyak yang kecewa, gimana sih Indo nih kadang main bagus, kadang main jelek. Ya itu karena kualitasnya. Kalau mereka bagus, mereka main di City, main di MU, Chelsea atau apa, ini nggak ada satu. Berarti takes time ya?
Ini jangan ada yang diganti-ganti nih soal timnas. Udah, gini dulu, pakemin dulu. Gini ya, Erick Thohir itu sebagai ketua organisasi lah, nggak harus sepak bola. Semua organisasi olahraga atau organisasi lainnya, lu masuk sebagai ketua, you must have plan, oke? Plannya adalah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek adalah diaspora. Karena Erick Thohir pernah bilang ke gue pribadi, dia bilang, ya apa sih yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah hasil. Nah ini dia kasih dengan cara ini. Hukum apa yang dilanggar oleh Erick Thohir? Nol, nggak ada yang dilanggar, sama sekali nggak ada. Mengikuti koridor hukum Indonesia sama aturan FIFA, jadi nggak ada yang dilanggar. Ya. Oke, ini jangka pendek. Jangka menengah, apa yang dimaksud dengan jangka menengah adalah 5-10 tahun, yaitu mengangkat kualitas Liga 1, dimasukinlah itu VAR, wasitnya di training lagi sama wasit Jepang. Itu dia sendiri bilang ke gue, oke, which is good, tapi hasilnya nanti, ya kan? Nanamnya sekarang, metiknya nanti 5-10 tahun ke depan. Jangka panjang, nah ini belum disentuh. Itu pembinaan. Pembinaan itu bukan turnamen, adalah liga. Dari Sabang sampai Merauke, dari Agustus sampai Mei, dari umur 6-7 tahun sampai 16-17 tahun. Ini belum disentuh. Karena yang ada sekarang, yang disebut pembinaan sekarang oleh PSSI adalah turnamen Suratin lah, Piala Gubernur lah, EPA lah, apalah, banyak turnamen. Turnamen tujuan lu adalah menang. Menang, lu lolos, menang. Liga tujuan lu adalah proses pembinaan. Karena lu menang lawan tim besar, tim kecil juga tetap 3 poin. Ya. Adalah lu naik turun. 10 tahun ke depan baru lu kelihatan hasilnya. Itu belum disentuh. That's okay, karena Erick Thohir baru belum 2 tahun. Oke. Tapi nanti kalau dia bekerja ya ntar akan gue tagih. Iya. Karena menurut lu liga kita belum benar ya? Bukan belum benar, kualitasnya belum bagus. Ya. Kenapa kualitas liga kita belum bagus? Karena pembinaannya nggak ada. Kalau lu dari kecil, gue umur 57 tahun, gue masih main sampai detik ini. 2 hari yang lalu gue masih main, hari Minggu. Gue passing kiri kanan, merem. Udah otomatis itu. Kenapa? Merem gini? Ya, gitu. Karena dari kecil udah dilatih. Sementara di sini profesional, kaki kiri kanan belum tentu mereka bisa passing, shooting. Itu problemnya? Salah satu itu. Waktu lu dulu jadi pelatih? 2005 sampai 2009. Problem lu apa dulu? Fasilitas. Minim? Sangat minim. Lu kalau sebagai pelatih kan, lu punya training jangka panjang. Lu harus fokus ke body, fisik pemain lu kan. Kita latihan fisik. Kalau latihan fisik kan harus ada asupan yang memadai. Makan sehat ya. Makan boro-boro bro. Nasi kotak aja kita udah terima kasih ada yang nyumbang nasi kotak. Kita pernah diajak trial di Bandung. Difasilitasi. Kita cuma bayar bis sama hotel. Kagak ada duit. Gak berangkat. Kok bisa? Gak ada duit. There is no money. Terus mau gimana? Ya gue harus berjuang dengan apa adanya. Dan itu gue lakukan 5 tahun. Plus sebagai dirtek 2,5 tahun. Cuman pilihan gue kan begini. Gue ambil timnas yang futsal yang serba pas-pasan atau gue cari duit. Mending cari duit. Iya kan? Sekarang mending cari duit. Tapi waktu itu 2004-2005 gue fokus ke sini. Karena gue waktu masih umur hampir belum 40. Masih muda lah kasarnya. Mending gue fokus ke sini. Gue bangun futsal dulu pelan-pelan. Baru 2013 Desember SEA Games Myanmar gue bilang udah this is it. Cukup. Kenapa? Karena untuk gue udah memberikan kontribusi selama 7 tahunan. It's enough untuk gue. Dan gak ada perubahan dan dukungannya pasti ya? Gak ada. Money gak ada. Waktu itu gak ada. Money pas-pasan. Lu kita kalau ada event ya Piala Asia atau AFF atau KL World 5 dan kita itu nggak pernah ada event di lokal. Sekarang masih banyak timnas ya. Dulu nggak ada. Kenapa? Nggak ada duit, nggak ada yang mau bikin. Jadi kita keluar terus kan? Duit ada kali, tapi nggak peduli. Iya mungkin. Mungkin ya. Jadi kita keluar. Kalau kita keluar terus itu kan
Makan minum sama hotel di cover sama panitia kan. Jadi cuma bayar pesawat datang. Sekali, bukan sekali, berapa kali terjadi LO-nya. Kan tiap tim dapat LO. Ya. Orang lokal tanya, pemain Indonesia hebat ya, dibilang. Kenapa? Iya, tiap kali habis match mereka di hotel, stay di hotel. Pemain Malaysia, Thailand itu dugem semua keluar semua. Hey my friend, dengerin. Kita itu bukan mau keluar, kagak ada duit. Lu tahu kalau kita stay di luar ya, gue buka aja ya. Stay di luar, itu kan let's say 10 hari lah, sekitar itu kan. Lu tahu pemain dapat berapa? Di hari terakhir, $100. $100 tuh berarti dulu mungkin sejutaan ya? Ya. 10 hari? Ya. $100 doang. Gimana sekali-sekali. Gimana mau Dan gue itu sering pakai duit gue itu kasih ekstra ke pemain. Lu tanya pemain dulu. Gaji gue karena gue punya income sendiri kan. Oke. Jadi gue bagi-bagi gaji gue ke mereka. Ya, kenapa nggak dugem ya? Karena nggak ada duit, bukan karena mereka baik-baik aja. Bukan karena mereka bisa stay ya? Emang nggak ada uang ya? Kalau duitnya banyak, ngilang-ngilang juga ini pemain. Berarti sekarang much more better dong? Oh better, jauh. Jauh nggak? Jauh. Karena kan lu ngalamin ya? Iya. Gue bisa bandingin kan. Sekarang jauh. Sekarang mereka bisa TC, bisa bikin turnamen di Indonesia, disiarin di TV. Secara gaji punya pemain liga. juga oke? Harusnya lebih oke. Enggak, iya. Oke. Sintayong? Siapa? Sintayong. Sintayong siapa itu? Temennya ini, Wong Fei-hong. Menurut lu dia oke nggak? Oke, karena dengan kualitas yang kita miliki, itu oke. Sekarang gini, kalau lu datengin Klopp lah, atau Pep. Pep deh. Ya Pep, lu datang suruh pegang Indonesia. Do you think kualitasnya akan lebih bagus? Belum tentu. Setuju. Karena at the end of the day yang nendang bola di lapangan itu pemain. Iya. Pelatih mau punya banyak sebagus-bagus teorinya apa, kalau kualitasnya gitu-gitu aja Pep pun nggak sanggup. Menurut lu Pep melatih Indo juga belum sanggup deh? Nggak sanggup. Pep pernah bilang kok, gue bersyukur ngelatih tim yang pemainnya bagus semua. Kalau gue suruh ngelatih tim mediocre belum tentu juga gue bisa. Itu keluar dari mulutnya Pep sendiri. Kalau Pep ngelatih Arsenal? Itu bisa. Karena dia akan beli pemain bagus, nggak beli pemain selevel Kiwior, Kiwior, iya. Lokonga, Fabio Vieira. Berarti lu tuh tahun ini berharap banget ya Arteta out? Itu 5 tahun gue udah berharap Arteta out. Sumpah? Bukan tahun ini. Gue sih tahun lalu happy banget loh. Gue berusaha happy. Gue berusaha happy sebagai fans Arsenal. Buat apa gue bawa stres? Iya kan? Iya. Tapi gue berusaha happy. Oke. Cuman kalau lu tanya gue apa yang gue inginkan, bukan yang gue inginkan. Arteta out lah ya. Kalau ini kita nggak jadi apa-apa lagi. Itu kan out. Jadi sekarang tunggu Arteta out. Kalau juara, lu jadi kemakan omongan sendiri. Iya. Kalau gue juara, gue akan bikin video dalam bahasa Inggris. Gue minta maaf sama Arteta. Serius. Kalau tiba-tiba di juara champion atau juara Premier League? Salah satu. Satu deh. Kayaknya. Salah satu. Juara Premier League atau Champions, gue akan bikin video gue minta maaf sama Arteta. Oh, dengan hati yang tulus? Dengan hati yang tulus. Serius. Because I don't see that. Gue gak ngeliat itu. Gue berkali-kali Arsenal itu gak akan juara di bawah Arteta. Gak tahu. Lu suzon. Gue tahu. Gue gak suzon. Itu ada dasarnya. Kalau yang tiba-tiba MU ngerangkak jadi juara? MU? Bisa banget. Kenapa gak bisa? Tahun ini? Ya. MU punya kualitas, cuman yang jadi masalah dengan MU itu bukan di lapangan, lebih di ruang ganti. Ego-egonya. Ruben bisa merangkul nggak ini ruang? 6 tim loh, 6 pelatih sorry. Yang dipecat-pecat gagal semua. Dan ini bukan level Kroco pelatihnya. Iya. Yang sudah punya CV bagus. Van Nistelrooy oke nggak menurut lo? Jam terbang masih kurang. Tapi dia kalau gue jadi Ruben Amorim, gue akan pakai Van Nistelrooy sebagai pelatih striker. Karena dia legend MU, dia tahu budayanya, dia tahu pemainnya. Jadi dia butuh jembatan lah. Kan dia bawa gerbongnya sendiri. It's okay. Itu hal yang biasa. Tapi kalau dia ambil Van Nistelrooy, minimal ada jembatan antar pemain. Kalau nggak terlalu mungkin bisa clash kan. Arteta juga bukan pemain Arsenal. Harusnya dia paham Arsenal. Iya. Dia paham Arsenal, makanya dia main atraktif. Yang dia nggak paham itu ngelihat pemain bagus.
Itu yang dia nggak paham. Itu yang repot. Iya, masa sih? Sekarang lihat squad Arsenal. Beberapa pemain jelek, 30%, beberapa 60-70% pemain mediocre. Yang bagus itu cuman bener-bener bagus, konsisten. Terus itu cuman Saka sama Odegaard. 2 doang. Iya. Cedera yang lagi. Mungkin Saliba 3. 3 ya, Saliba ya. Gabriel bagus. Gabriel. Tahun lalu dia bagus. Gue setuju. Tahun sebelum-sebelumnya banyak blunder. Iya. Proses, Bos. Proses ya. Kalau lu proses terus, kapan lu udah keluar 775 juta loh. Udah 5 tahun loh. Mau sampai kapan prosesnya? Iya. Proses kan setahun 2 tahun tidak ada progres. Dan di musim terbaiknya Arsenal aja Arteta runner up. Di musim terjeleknya City aja City juara. Gimana kalau City bagus musimnya? Agree. Dilepas loh. Gitu ya? Iya, dilepas sih. Ini deh, berarti menurut tahun ini siapa? Prediksi lo? Kalau nggak City, gue bilang peluang besar justru Liverpool. Kecuali nanti di bulan November-Desember Salah cedera, Van Dijk cedera, Alisson kan udah cedera nih, itu ngaruh banget. Terus Konate cedera, Gravenberch cedera, Luis Diaz cedera. Nah itu udah selesai, itu bungkus tuh Liverpool. Tapi sekarang Aston Villa bagus ya? Enggak. Lah karena nggak ada duit kalau dia. Karena nggak ada duit. Harusnya kita jangan pecat Unai Emery harusnya. Enggak, pecat. Lu mau siapa sih? Gue maunya pelatih Jerman, karena pelatih Jerman itu satu yang penting untuk pelatih Jerman adalah meningkatkan fisik. Oke. Sepak bola modern itu sekarang, sepak bola itu tiap sekitar 5 tahun ini kan shifting. Dari sisi strategi dan lain-lain. Dan sekarang itu mereka banyak main dengan pergantian posisi, mobilitas tinggi. Jadi mereka punya fisik 90 menit. Nah Arteta, apa yang dilakukan Arteta kalau udah unggul 1-0, parkir base, bertahan. Lu udah punya tim yang lu latih untuk menyerang. Jadi kualitas bertahannya itu untuk parkir base itu agak susah, ngerti nggak? 3 kali kartu merah, 3 kali kebobolan. Padahal kita sering nonton tim yang kena kartu merah cetak gol dan tetap menang. Ini kehilangan poin semua 3-3-nya. Ya ada yang salah dengan strateginya Arteta. Nah, itu yang harus dirubah. Pelatih kan gitu. Bermain, Marcelo Lippi baru bilang, pelatih hebat itu bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Strateginya diterapkan, bukan punya strategi, lu harus adaptasi. Jadi poinnya Arteta out ya? Iya. Kalau itu udah bukan poin, itu udah mutlak. Udah 5 tahun lu ngomong itu gitu. Itu non-negotiable itu. Awas ya, gue tagih, ntar lu gue WhatsApp. Iya. Kalau kita juara lu minta maaf dengan tulus ya. Iya. Gue khusus kesini, gue bikin video gitu sama lu sebagai saksi. Arteta, I'm so sorry, I love you. Iya. Oke ya, feeling gue sih juara sih. Iya, gak akan. Gue tanya, tapi Madrid tuh menurut gue punya mental yang gila deh. Suka ketinggalan 3-0 tiba-tiba dia balik. Iya. Kita nggak punya mental itu? Nggak punya mental itu. Madrid, gue itu sering bilang Ancelotti ini pelatih miskin taktik. Tapi orang suka menginterpretasikan kehebatan pelatih kayak Ancelotti dan kalau lu tahu dulu Bobby Robson, terus nggak tahu, itu dulu banget. Terus Jose Mourinho, itu secara taktikal standar semua. Tapi man manajemennya hebat. Mereka bisa memotivasi pemain agar ngegas atau apa. Bukan dari sisi strategi. Dan gue bilang Madrid tahun ini itu udah sebelum 1 bola ditendang di musim baru ya. Akan keteteran. Kenapa kehilangan Kroos? Dan Modric nggak bisa selalu main 90 menit. Ya. Kan sekarang ada junior. Gila loh. Ya. Terus yang supply bola ke dia siapa? Kan dari tengah semua. Valverde, Tchouaméni, Bellingham pun digeser ke kiri. Keteteran, nggak bisa. Mbappe? Lu butuh balance. Mbappe harus ada yang supply. Mbappe itu hebat kalau dia dapat space, counter. Tapi lawan Barca ada remedinya. Oh lu seneng banget kemarin ya? Offside. Karena kalau Barca nggak high defense, mundur dikit, kalah sprint sama Mbappe. Mbappe nggak butuh banyak ruang untuk bisa cetak gol. Nah lawannya cuman ya itu. High defense. Dan Mbappe 8 kali offside.
Mbappe total 12 kali offside. Berarti nanti malam apa besok sih Arsenal Inter? Kamis dini hari. Berarti Rabu malam ya? Ntar malam Liverpool Leverkusen. Siapa menurut lo? Liverpool sih. Leverkusen tuh sekarang pelatih siapa sih? Xabi Alonso. Itu juga nggak terkalahkan tuh satu musim ya? Iya, tahun lalu. Tahun ini juga udah mulai kelihatan, udah mulai cracking. Saka kita tuh ada di sana ya? Ya, kapten. Wow. Nah itu levelnya Bundesliga. Seorang Granit Xhaka yang keteteran di IPL aja bisa main bagus di Bundesliga. Iya lagi ya. Kenapa? Pace-nya terlalu masih lambat. Iya. Tapi Xabi Alonso pelatih bagus. Dengan pemain biasa-biasa aja dia bisa bikin Leverkusen juara. Invisible juga berarti dia kemarin ya? Nggak terkalahkan kan ya? Iya. Sama kayak Arsenal gitu yang kita bangga-banggain dong. Iya. Gue sih kalau abis nge-tweet Arsenal, kalau gue posting gitu, lo kan zamannya Wenger doang. Bangun kali ini udah 2000 berapa sih itu? 2003 ya? 2004 katanya. Bangun kali jangan halu udah 20 tahun yang lalu gitu coach. Apa kita halu ya coach? Enggak halu, tapi itu satu yang bisa dibanggain. Enggak bisa. Satu musim gak terkalahkan ya. Iya kan? Ya, dan itu prestasi karena selama ini belum ada. Jadi nggak segampang itu juga. Ya tapi itu 20 tahun yang lalu bos katanya. Iya. Masih aja lu bangga-banggain orang zaman dulu gitu. Iya, lu jawab dong, karena nggak ada yang lain yang bisa banggain. Itu doang yang lu bisa banggain. Coach, thank you ya, udah mampir ya. Thank you. Sampai berjumpa lagi. Sama-sama. Semoga, tapi inget ya, gue akan tagih lo. Iya, for sure. Lu nggak usah tagih, gue suka rela datang. Karena gue sesuka itu sama Arteta. Gue nggak. Oke, it's okay. Ya, feeling gue juara. Apa? IPL, UCL. Kayaknya IPL, champion kayak kejauhan ya. Ketemu Barca Madrid. IPL juga enggak. Jadi kita gak juara. Kemarin itu ada statistik yang gue juga baru tahu. Bahwa tidak ada satu klub yang juara pada saat mereka ketinggalan 7 poin dengan rank 1. Arsenal ketinggalan 7 poin. Jadi kalau Arsenal sana menurut lu juara, itu ya pertama kali bisa menghilangkan teori itu. Lu tuh pesimis ya orangnya coach? Enggak, gue sangat realis. Lu kayak pesimis. Karena gue nggak mau kena PHP. Tapi kan gue liat interviewnya si Patrick Evra, katanya lu tuh kalau nonton Arsenal sama aja kayak nungguin season barunya Netflix. Gitu aja. Emang udah 20 tahun begitu emang bener dong si siapa bilang itu pemain MU tuh? Si Evra. Iya. Jadi mereka tuh PHP-in kita. Iya. Ya emang bener. Realitanya gitu, lu kita sebagai fans Arsenal bisa terima. Karena untuk gue sebenarnya trofi-trofi nggak begitu penting juga. Tapi kalau lu udah keluar duit segitu banyak ya, lu harus punya trofi dong. Ya tahun ini. Lihat Jurgen Klopp masuk tahun pertama, rombak, habis itu dia 4-5 tahun tim yang sama. Kita tiap tahun rombak pemain. Gak ada yang salah dong. Iya sih. Kasih waktu lah coach. My friend, udah 5 tahun mau berapa lama lagi? Ini menurut gue, pasti Arteta lagi minum kopi, anjing 5 tahun, gue juara. Iya, kita lihat. Gue sih optimis ya, terserah lu. Iya. Yang penting lu minta maaf lah ya. Iya. Coach, makasih coach. Thank you.